Solusi terhadap permasalahan regulasi 2026 sudah akan diterapkan akhir pekan ini, mulai GP Miami, yang tentunya dengan harapan bisa membuat balapan F1 lebih natural untuk dinikmati, serta peningkatan dari faktor keselamatan. Namun, karena perubahan yang diberikan masih bersifat pragmatis dan tidak mengubah core dari elektrifikasi regulasi 2026 yang besar, maka kemungkinan terburuknya adalah tidak akan ada dampak signifikan yang ditimbulkan. Pembagian rasio power unit yang hampir 50-50 dengan cuma mengandalkan MGK sebagai generator tenaga baterai merupakan biang kerok yang membuat regulasi baru menjadi sangat problematik. Meski tenaga yang dihasilkan memang sangat besar, namun otomatis baterai jadi sangat boros dan jadi inti permasalahan yang banyak dikomplain oleh pembalap dengan tuntutan manajemen energi yang begitu masif. Tak heran jika pembahasan untuk segera kembali ke mesin konvensional seperti V8 atau V10 sudah digaungkan bahkan jauh sebelum regulasi 2026 diterapkan. Dan dengan adanya masalah serta banjir kritikan yang sulit dibendung, tekanan untuk segera kembali ganti regulasi mesin semakin kuat. Sebelum ini FIA cukup ngeyel jika mereka yakin kalau peningkatan elektrifikasi adalah jalan yang benar bagi F1 dalam menjaga relevansinya terhadap perkembangan teknologi mobil produksi massal. Adanya tekanan dari pabrikan untuk meningkatkan peran energi listrik atau bahkan membuatnya lebih dominan dari regulasi sebelumnya, serta sejumlah regulasi Uni Eropa tentang keberlanjutan energi membuat FIA tak punya opsi selain mengabulkan permintaan untuk melahirkan power split 50-50. FIA bahkan menegaskan kalau faktor elektrifikasi harus tetap dipertahankan meskipun regulasi 2026 akan dirombak setelah apa yang terjadi pada GP Jepang. Atau singkatnya, FIA ingin membuat senang semua pabrikan yang memang menjadi pemangku kepentingan paling besar di F1. Tapi semua itu malah mengacaukan keadaan karena membuat posisi FIA menjadi tak punya ruang untuk membuat kompromi. Dan inilah yang membuat modifikasi regulasi 2026 untuk GP Miami jadi terlihat pragmatis. Kemarin sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Direktur Balap Single Seater FIA, yaitu Nicolas Tombazis. Dia secara tak langsung memberikan sebuah pengakuan apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan regulasi 2026, terutama soal seberapa besar elektrifikasi yang harus mereka dorong dalam proses pembahasannya. Ketika regulasi 2026 dibahas pada tahun 2021 silam, anggapan yang beredar dari pabrikan-pabrikan otomotif kepada FIA adalah mesin combustion sudah tamat dan mereka tidak akan membuat mesin berbasis bahan bakar minyak lagi. Hal itu karena adanya undang-undang dari Uni Eropa yang ingin melarang penjualan mobil bermesin combustion dan produsen mobil harus mengubah arah pasarnya untuk utamakan elektrifikasi. Namun, prediksi tersebut tak terjadi dengan transisi ke kendaraan listrik yang faktanya berjalan lebih lambat yang diakibatkan sejumlah faktor seperti depresiasi yang tinggi, invasi mobil listrik Tiongkok, dan perlawanan dari konsumen itu sendiri. Selain itu, adanya bahan bakar berkelanjutan yang saat ini dipakai oleh F1 ternyata berikan impresi positif dan berpotensi menjadi kompromi yang ideal untuk kurangi elektrifikasi. Tombazis merasa jika pembuatan regulasi 2026 beberapa tahun lalu merupakan hasil dari disandranya F1 dan FIA terhadap kepentingan-kepentingan pabrikan. Utamanya dalam agenda elektrifikasi yang ternyata hanyalah asumsi semu dan dampaknya cukup negatif dalam balapan F1. Jika melihat pembahasan regulasi 2026, harus diakui faktor politisnya cukup kuat. Apalagi mengingat dorongan bagi F1 untuk segera mendatangkan pabrikan baru lewat keterlibatan grup Volkswagen dalam negosiasi cukup kuat. Dihapusnya MGUH dari komponen mesin merupakan kompromi yang dikabulkan oleh FIA serta F1 untuk bisa mengundang Audi bergabung jadi pabrikan anyar. Sementara power split 50-50 diyakini merupakan kesepakatan yang diusulkan oleh Mercedes dan Renault yang saat itu juga ikut berdiskusi dalam membahas regulasi baru. FIA yang tak bisa kehilangan dua pabrikan tersebut memutuskan mengabulkan usulannya dan kemudian lahirlah regulasi 2026. Walau dalam prakteknya F1 akhirnya kehilangan Renault yang angkat kaki karena kebijakan perusahaan. Tombazis mengakui jika selama ini mereka disandra oleh pabrikan otomotif karena FIA ingin menjaga partisipasi pabrikan-pabrikan besar itu di dalam balap F1. Dan belajar dari apa yang terjadi di regulasi baru, ia memberikan sinyal bahwa FIA telah belajar dari kesalahannya sendiri dan tidak ingin terjebak oleh politik atau agenda bisnis dari pabrikan. Pernyataan Tombazis ini merupakan reaksi yang senada dengan apa yang diucapkan oleh Stefano Domenicali beberapa pekan yang lalu, di mana ia juga menyinggung soal permainan politik pabrikan
yang seolah-olah menyandera F1 dan FIA untuk mengikuti agenda mereka. FIA jadi tak punya pilihan untuk mengikuti arus global dengan mengikuti sebuah konsep yang secara fundamental sudah merusak marwah dari balap F1 itu sendiri. F1 yang sudah terlanjur terjun ke dunia elektrifikasi yang masif, tapi berkebalikan dengan para pabrikan otomotif yang justru memperlambat peralihan mereka ke mobil listrik secara penuh. Pernyataan Domenicali dan Tombazis sudah memberikan validasi bahwa regulasi 2026 memang sudah salah karena mereka terlalu mengikuti agenda pabrikan. Meski bisa berargumen kalau perubahan politik atau market bisnis bisa berubah kapan saja, namun F1 sudah terlanjur terperangkap, dan sekarang mereka harus mencoba untuk mengubah keadaan. Sisi positifnya adalah mereka sudah sadar dengan kesalahan ini dan punya ruang serta waktu yang lebih cepat untuk merevisinya. F1 dan FIA saat ini mencapai sebuah persimpangan yang cukup krusial, yaitu mereka harus menentukan seperti apa pendekatan yang diambil dalam hal regulasi mesin di masa depan nanti. Dengan prediksi bahwa mesin combustion akan berakhir itu terbukti salah. Dengan hadirnya opsi sustainable fuel, kembali ke mesin konvensional seperti V8 menjadi lebih realistis dan lebih terbuka. Nicholas Tombazis menegaskan jika mereka ingin mengubah regulasi mesin ke siklus berikutnya, maka mereka harus mendiskusikannya sekarang atau secepatnya. Hal itu karena seperti yang kami bahas di video sebelumnya, butuh waktu paling tidak 4-5 tahun dalam membahas regulasi mesin baru sampai ke fase research serta pengembangannya. Jadi paling tidak regulasi mesin pengganti bisa diterapkan paling cepat pada 2030 atau 2031 mendatang dengan harapan FIA tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika berkata pada perkataan Domenicali, kemungkinan arah F1 setelah ini adalah mengembalikan lagi power dominan ke mesin combustion dan mengurangi ketergantungan pada elemen hybrid. Namun, elemen listrik tak bisa sepenuhnya dihilangkan dan tetap akan terlibat dengan porsi yang lebih minim dari regulasi saat ini untuk membantu efisiensi bahan bakar serta menjaga perkembangan teknologinya. Tantangan terbesar bagi FIA adalah apakah pasar akan berubah lagi dalam 5 tahun ke depan. Andaikan regulasi 2031 disepakati akan kembalikan mesin V8 plus hybrid, namun pasar berubah lagi di tengah jalan dengan penguatan elektrifikasi karena krisis energi global, maka F1 bisa terjebak lagi seperti regulasi 2026. Terjebak ini dalam artian bukan di aspek olahraga atau aspek balapannya, namun dalam hal pabrikan yang posisinya bisa rentan karena ketidakcocokan F1 dengan agenda bisnis global. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Tombazis untuk mengatasi hal serupa terulang adalah dia ingin FIA dan F1 mengurangi ketergantungan terhadap pabrikan-pabrikan besar. Salah satu caranya adalah penurunan biaya produksi mesin dan operasional akan jadi prioritas dalam pembuatan mesin regulasi selanjutnya. Dengan biaya mesin murah, F1 tak perlu lagi bergantung ke pabrikan besar. Karena jika ada pabrikan yang memilih angkat kaki karena regulasi yang tak sesuai dengan agenda bisnisnya, maka biaya mesin murah diharapkan bisa menarik pabrikan lain untuk menggantikannya. Tinggal bagaimana FIA memanajemen resiko dengan mengatur seberapa besar kompromi biaya dengan kepentingan-kepentingan pabrikan nanti seperti apa. Dengan dinamika yang terjadi, sudah jelas kalau FIA dan F1 secara tidak langsung memberikan pengakuan kalau regulasi 2026 memang tidak bekerja sesuai harapan, bukan cuma dari impresi pembalap ataupun penonton, namun secara politik serta agenda bisnis, elektrifikasi bukanlah langkah yang tepat untuk diambil F1 dalam proyek jangka panjang. Positifnya adalah F1 bisa belajar dari kesalahan untuk lebih terbuka dan memperkuat posisinya agar lebih independen tanpa harus bergantung kepada pabrikan pada regulasi berikutnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.